Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Miatul Hidayah dengan NIM 2110101111054. Saya Lisa Ratna Fitri dengan NIM 21101011109. Saya Christopher Sufa dengan NIM 21010101043. Kenalkan, nama saya Roni Rawan dengan NIM 21101011011. Di sini kami melakukan wawancara untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Kami mewawancarai kewirausahaan dalam bidang usaha busana dengan nama Urania Modista. Oke, kelompok kami memilih kewirausahaan dalam bidang jasa busana. Nama bisnisnya Urania Modista dengan pemilik Siswi Budi Nurul Damayanti. Dia lulusan dari SMA dan bisnis ini awal mula itu dari hobi seorang lulusan SMA. Untuk karakter bertanggung jawab pada bagian pertama, jika karyawan tidak masuk kerja, bagaimana Anda menanggapi tanggung jawab mereka selain tanggung jawab Anda sendiri sebagai owner? Nah, di sini jawaban ibunya, kalau bagian jahit tidak bisa digantikan. Kalau bagian selain itu masih ditoleransi, ibu ini menegaskan pada karyawannya untuk menyelesaikan tepat waktu. Yang kedua, bagaimana yang Anda lakukan ketika terjadi suatu kecelakaan kerja pada saat jam kerja? Sebagai owner, tanggung jawab seperti apa yang dilakukan karyawan tersebut saat bekerja tidak berhati-hati? Jawabannya pastinya pertolongan pertama ya. Alhamdulillah di bisnis ibu ini di dalam belum mengalami suatu kecelakaan yang begitu besar, sekedar kena tusukan jarum saja. Dan sebelumnya ibu ini memperhatikan karyawannya. Yang ketiga, dalam berbisnis pasti ada naik turunnya dalam usaha, kadang di atas kadang di bawah. Seperti apa ketika dalam keadaan sedang di bawah? Dan jawaban ibu ini berjalan terus. Ibu ini selalu terbuka untuk karyawannya. Kalau saat sepi, ibu ini akan bilang sepi, dan sebaliknya kalau ramai, ibu ini akan bercerita kepada karyawannya, saling terbuka. Yang keempat, bagaimana keputusan Anda jika ada karyawan tidak menyelesaikan baju jahitannya padahal mau diambil pada deadline itu, hari itu juga. Pekerjaan ini sudah memiliki kesepakatan pada customer sebelumnya dan sudah memiliki janji sebelumnya. Ibu ini mempertimbangkan bajunya tersebut harus selesai tepat waktu kepada customernya. Ibu ini tidak hanya memiliki karyawan di sini saja, memiliki cadangan penjahit di luar. Jadi kalau misalnya ada jahitan yang mendadak itu bisa dibawa ke karyawan cadangannya gitu. Yang kelima, bagaimana jika customer Anda meminta agar jahitannya selesai pada hari itu juga, padahal karyawan Anda tidak bisa menyelesaikan hari itu juga? Apa keputusan Anda jika mendapat komplain ketika jahitannya tidak sesuai apa yang diharapkan customer dan meminta untuk dirombak lagi, padahal pada posisi itu customer marah-marah? Apa yang Anda lakukan? Jika perusahaan tersebut berbeda dengan apa yang direncanakan, ya kemudian ibu itu akan berbicara ketahan dan ibu itu akan berusaha memenuhi apa yang mereka mau. Ibu itu akan berusaha setenang mungkin agar tidak memancing emosi. Untuk karakter mengadili pada bagian pertama, apakah dalam berwirausaha Anda dapat mengadili karyawan Anda dengan sama kata sesuai jobnya? Ibu itu berkata, memang sudah beliau perhitungkan. Misalnya si A mengerjakan bagian ini,
dan si B mengerjakan bagian ini. Tapi beliau berusaha memungkinkan satu sama lain untuk saling bisa. Jadi karyawan tersebut tidak hanya menguasai dalam bidang dia tersendiri. Untuk nomor 2, bagaimana cara mengatasi jikalau terdapat salah satu masukan dari karyawan yang merasa bahwa ia merasa gaji dia rendah daripada gaji karyawan lain, padahal pekerjaan dia lebih berat. Ibu itu akan menjelaskan dengan kesesuaian mereka dalam bekerja. Kalau memang yang dirasa itu pantas atau kinerja mereka bagus, beliau akan memenuhi apa yang mereka mau. Untuk bagian ketiga, bagaimana cara Anda mengatasi jikalau terdapat salah satu masukan dari karyawan yang merasa bahwa ia merasa gaji dia rendah daripada gaji karyawan lain, padahal pekerjaan dia lebih berat. Beliau akan berbicara lebih jelas lagi kenapa bisa terjadi seperti ini. Tapi beliau berusaha terhadap apa yang beliau kerjakan sesuai apa yang akan dia terima. Untuk yang nomor itu juga, padahal karyawan Anda tidak bisa menyelesaikan hal itu juga, seperti ada permakan yang mendadak. Jawabannya seperti yang sebelumnya, sudah mempertimbangkan harus jadi tepat waktu. Kalau misalnya mendadak, kalau misalnya itu jahitan kain belum jadi, harus jadi hari ini juga, itu ibunya tidak bisa kalau mendadak, soalnya sudah memilih ibunya sudah mempunyai kesepakatan. Kalau bilang mendadak itu tidak bisa, karena harus ada janji sesuai dengan catatan tersebut. Tetap ya, kedepannya bagaimana saya optimis walaupun di bisnis ini saingannya sangat banyak dengan barang yang murah-murah. Apalagi di sini kami juga jasa ya, itu saya selalu optimis dan saya juga mengajarkan pada mereka untuk optimis agar baik ke depannya. Seperti yang saya katakan tadi, di saat kami menerima customer yang mau memakai jasa kami, di situ kami sudah menetapkan jadwalnya, jadi kami berusaha untuk mengikuti jadwalnya. Dan saya juga akan menata waktu sebaik mungkin dan saya juga berusaha untuk tidak mengecewakan customer saya. Yang pasti saya akan bersikap optimis, saya tidak akan berpikir guru, saya akan selalu berpikir tidak maju. Apapun kalau itu memang harus terjadi ya, mau tidak mau, suka tidak suka kami harus hadapi di sini. Saya berusaha menghilangkan pikiran-pikiran